Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Haji, moga kula dherekaken berdoa setunggal langkung. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nggih, mugi-mugi kanthi doa menika wau kula langsung tansah pikantuk kabegjan dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu haji yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita selalu bersyukur atas kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita semua. Benar-benar kenikmatan yang Allah berikan itu tiada tara, banyak sekali. Kita pasti tidak akan mampu untuk menghitungnya satu persatu kenikmatan yang Allah berikan. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Karena itu marilah waktu yang tersisa dalam kehidupan kita ini, marilah kita manfaatkan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah baik yang menyangkut masalah ibadah mahdzah yang wajib ain maupun ibadah-ibadah sunnah, termasuk ibadah-ibadah muamalah. Bapak Ibu haji yang hormati, masalah yang berhubungan dengan halal bihalal merupakan adat kebiasaan yang berlaku di lingkungan kita atau di daerah kita ini di Indonesia. Oleh karena itu sebetulnya Islam mengajarkan kepada kita kalau kita salah tidak usah menunggu 1 tahun. Hanya ini merupakan kebiasaan yang berlaku. Tentunya kebiasaan yang baik itu tentu akan membawa kebaikan juga di dalam kehidupan kita. Maka Islam menggunakan istilah silaturahmi, silaturahim. Sudah di-Indonesiakan silaturahmi. Padahal artinya itu jumlah berbeda. Silaturahim itu kasih sayang, silaturahmi merupakan ibu saat melahirkan merasa sakit. Dia jauh hanya saja sekarang karena merupakan serapan di dalam bahasa Indonesia dipakai silaturahmi. Juga kata-kata Idul Fitri, Idul Fitr
namanya fitrah. Artinya kembali makan, bukan kembali suci. Karena apa? Setelah 1 bulan lamanya, yang pada siang hari bulan Ramadan kan haram menjadi halal, maka tanggal 1 Syawal tidak ada lagi yang berpuasa, maka Idul Fitr makan kembali. Berbeda Idul Fitrah, Al-Fitrah nanti kembali kepada kesucian dengan membayar zakat fitrah tersebut. Bapak Ibu yang terhormati, dalam kesempatan ini karena sudah paham tentang halal bihalal, tentunya dalam kesempatan ini saya sampaikan hasil daripada bulan Ramadan kemarin. Apa sih? Semuanya sama, tujuannya sama, yaitu la'alakum tattaqun. Lah, ciri khas orang yang bertakwa itu apa? Kita singkat, secara singkat. Apa ciri khas orang yang bertakwa itu? Ada dalam Al-Quran dijelaskan, yaitu alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai. Orang yang selalu berinfak, baik dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sempit. Maka dari itu jamaah haji yang kami hormati, hasil daripada Ramadan kemarin, bapak-bapak ibu semuanya, waktu berangkat ke masjid untuk melakukan sholat isya dan tarawih sudah ngantongi uang untuk infak. Maka infak yang pada bulan Ramadan kita lakukan, pasti kita nyemplung di kotak amal, gitu, diteruskan di dalam bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Maka dalam keadaan sempit, delai gajine sithik, itu rezeki sithik, yo sebagian rezeki itu ada, sebagian kita infakkan. Lebih mendapatkan yang banyak, tentu kita bahkan sampai pada wajib zakat. Oleh karena itu lagi, ciri khas orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu berinfak, baik dalam keadaan waktu lapang maupun dalam keadaan waktu sempit. Monggo dipun unjuk rumiyin. Tadi saya sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Imran 134, alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu yang lapang maupun keadaan sempit. Keadaan mendapatkan rezeki yang longgar, yang banyak, maupun delai rezeki ini lagi sidik, bagian kecil, maka ada kewajiban kita untuk memberikan harta kita. Yang kedua adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Ketoke gampang, ning berat. Menahan marah. Marah ini kadang-kadang terjadi karena anaknya, anak kita. Kadang-kadang dengan temannya terjadi. Kadang-kadang dengan tetangga, tonggo tepali terjadi marah. Maka Islam mengajarkan agar orang itu menahan marahnya. Kalau tetap berdiri marah, hendaklah dengan duduk. Jangan malah mentang-mentang. Maka dengan cara duduk, insya Allah dengan duduk itu akan meredamkan marah tersebut. Kalau masih marah, tentunya Islam mengajarkan hendaklah ambillah air wudhu. Hingga kita dalam kehidupan ini terjadilah kehidupan yang adem ayem, tentrem. Karena tidak ada yang bertengkar di antara kita, di antara keluarga kita, di antara tetangga kita.
sehingga rukun yang diharapkannya. Wal kadhiminal ghaidha terdapat dalam surat Al-Baqarah Ali Imran ayat 134, yaitu orang-orang yang menahan marahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat. Sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menguasai marahnya. Mungkin karena anaknya, kadang-kadang anaknya buat jengkel dan sebagainya, kita marah. Maka Islam mengajarkan kepada kita dalam Al-Quran ini, hendaklah kita menahan marah itu, agar sebab dengan marah itu akan membawa dampak yang tidak baik bagi dirinya sendiri. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa memaafkan kesalahan saudaranya. Kita memaafkan berat. Kadang-kadang orang mempunyai dengki, jahil, metakil dan sebagainya, kemudian menggoliminya, maka orang tersebut hendaklah yang dizalimi, yang disakiti hatinya, diperintahkan oleh ajaran agama wal afi anin nas, memberikan maaf kepada manusia yang lain. Siapa mereka yang zalimi itu? Tidak usahlah kita dibawa dendam kusuma. Pokoknya aku dendam, tidak mau memberikan maaf pada mereka. Oleh hal itu tidak membawa kebaikan pada diri sendiri. Lagi apabila kita dizalimi oleh saudara kita, tetangga kita, teman kita di dalam seserawan kehidupan di dunia ini, kita lapang dada. Tidak usahlah kita dibawa-bawa sehingga kita dendam kusumat, tidak akan mau memberikan maaf kepada orang lain. Maka dari itu sifat orang muttaqin itu tidak demikian, akan tapi ringan memberikan maaf kepada orang lain. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia, dan memaafkanlah kepada manusia yang lain. Siapa saja orangnya, entah itu yang lebih muda, entah itu yang lebih tua, maka pada saat satu Syawal, suatu hal yang paling baik. Tidak ada orang yang tidak mengakui kesalahannya. Baik orang tua kita, kalau waktu tidak bulan Syawal, wah mentang-mentang orang tua kita. Tapi pada bulan Syawal itulah, tanggal 1 itu, wong tua oke lain aku ini kesalahan. Tapi kalau bulan nanti yang lain juga berbeda, saya yakin berbeda. Maka bulan Syawal lah bulan yang paling baik. Setelah bersih di dalam bulan Ramadan, maka Syawal adalah saling memaafkan di antara kita, akan membawa dampak kebaikan, ketenangan, kenyamanan di dalam pergaulan di antara kita. Yang keempat, jamaah haji yang terhormati, jika seorang memiliki kesalahan terhadap diri sendiri, diri kita saling menzalimi diri sendiri, jano wis waktune zuhur kita tidak sholat zuhur, enak-enak cik ngerokok umpamanya, enak-enak cik nonton TV, enak-enak lekaran leyeh-leyeh, maka ini nanti kalau terus-menerus akan bisa menzalimi diri sendiri. Kita lapar, paling tidak makan, menzalimi diri sendiri. Maka dari itu, jika kita menzalimi diri sendiri, ajaran agama Islam kita dalam Al-Quran agar senantiasa beristighfar dengan bertaubat nasuha. Hal itu Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru dzunubihim wa man yaghfiru dzunubi illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, maka mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahuinya. Maka lalu dianjurkan untuk istighfar dan bertobat nasuh. Mungkin demikian, nanti waktu masih banyak untuk kita bicarakan oleh ketua, maka itu cukup sekian. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adi Sumaryoto. Tausiahnya yang mengingatkan kita tentang keberadaan dari ini hari raya Idul Fitri dengan penjelasannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang memasuki setelah tadi tausiah, kita masuk ke acara berikutnya adalah laporan keuangan. Ya. Untuk itu nanti untuk Pak Witono ya, untuk melaporkan keuangan. Silakan Pak Witono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah haji Supranting Sibla Belang yang Allah dimuliakan oleh Allah. Marilah kita yang paling utama dalam kesempatan yang baik ini tidak henti-hentinya untuk memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat